Hai semuanya, oke kita lanjut lagi ya. Terakhir kita sudah berhasil untuk bikin ini ya, jadi kita sudah berhasil bikin form ini untuk menyimpan atau menambahkan data ke dalam database. Nah berikutnya kita rehat dulu dari itu ya, jadi kita benerin dikit-dikit ya. Jadi di sini ada link, kemudian di sini ada mungkin kita gunakan untuk nambahin data ya, karena supaya menunya juga enak ya, maksudnya untuk menuju itu enak gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke sini untuk tambahkan data, terus ke sini untuk menuju menu lain dan lain-lainnya gitu ya. Nah, pertama mungkin kita akan masuk ke sidebar dulu ya. Jadi di sidebar VS Code ini di file sidebar.bleed.php. Oke, kita coba cek di sini ada form ya. Kita cari forms. Oke. Nah, kita punya form ini. Oke, kita tutup dulu. Jadi mungkin yang nggak kita butuhin kita hapusin dulu ya. Jadi ini ternyata kita juga nggak butuh dulu untuk drop down menu. Oke, nah sampai list ini ya, list yang awal ini. Oke, mungkin ini akan kita hapus, dan yang ini untuk formnya ini kita ubah jadi students atau siswa lah ya untuk bahasa Indonesia, karena ini menu. Kalau untuk fungsi-fungsi saya biasa pakai bahasa Inggris, dan untuk menu ya tetap bahasa Indonesia. Oke, di sini ada siswa, di mana ya kita harusnya kalau klik ini masuk ke siswa. Nah ini masih salah ya. Oke. Nah untuk masuk siswa itu kan di sini ya, digunakan di ref ini ya, atau di anchor ini, tag A ini ya, A atau anchor ini. Nah di sini kita bisa gunakan seperti ini, /students. Ini cara seperti biasa ya. Kita coba refresh, dan kalau saya klik di sini, oke, di sini kita bisa lihat loadingnya sudah loading, tapi dia akan tetap kembali ke students lagi ya, karena ya emang ini alamatnya di students seperti itu. Nah baik, berikutnya bagaimana kalau misalnya nih tiba-tiba sekolahannya atau yang bikin aplikasi mau dirubah nih ya, jadi students diganti siswa misalnya. Otomatis kalau kita refresh, oke, di sini not found, dan kalau kita klik di sini refresh, not found ya. Oke. Sekarang kalau saya buat di sini akses /siswa dan di sini saya klik, maka dia akan tetap menuju ke students. Itu jadi masalah ya, karena ya kita harus mengupdate juga yang ada di sidebar tadi menjadi di sini ke siswa gitu ya. Siswa seperti ini, kita simpan lalu kita refresh, dan kalau kita klik sekarang ya kita lihat loading, kita sudah di halaman yang benar. Nah ini jadi masalah kalau nanti emang ada kayak perubahan seperti itu ya. Jadi di mana kejadian-kejadian seperti itu bisa aja terjadi, dan seperti ini contohnya ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, gunakan alias atau nama ya. Jadi setiap routing itu kita kasih nama. Misalnya di sini adalah students.index. Ya kita namakan sama ya. Jadi metode controllernya index namanya student index. Kemudian di sini untuk yang lainnya kita juga samakan aja biar gampang gitu ya. Oke, kita copy di sini. Oke, kita gunakan students create, termasuk ini student store. Oke. Nah, apa fungsinya nama ini? Nah, fungsi nama itu bisa kita panggil di sini. Jadi kita nggak panggil URL seperti ini, tapi kita panggil namanya aja ya. Oke, panggilnya kurung kurawal double, kemudian route, kita isi namanya students index seperti ini. Kita coba refresh di sini. Oke, siswa sudah not found ya, karena kita sudah ubah tadi ke students. Kalau kita cek di sini atau kita klik di sini, dia larinya atau redirectnya ke students seperti itu ya. Nah seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita coba ubah di sini menjadi siswa, sorry, bukan ini ya, tapi getnya aja yang kita ubah, cukup seperti ini, siswa. Kita coba refresh. Oke, not support for student, karena student tadi ada postnya ya. Oke, jadi kita gunakan siswa seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini, oke, nggak ada error karena dia akan tetap larinya ke siswa. Dia otomatis terupdate ya. Maksudnya dia itu mengikuti URL ini, karena
yang kita panggil itu namanya, walaupun ini berubah sekalipun 100 kali, dia akan tetap yang dipanggil ya namanya, walaupun ini berubah total gitu ya. Nah, termasuk untuk bagian create-nya tadi ya. Untuk formnya, kita lihat actionnya, ini lebih baik kita juga gunakan seperti tadi ya, route store ya. Oke, kita simpan seperti ini. Jadi cukup seperti ini untuk membuat supaya kalau ada perubahan di nama routing atau URL-nya, ya aplikasi kita tetap jalan gitu ya. Oke, sekarang hotphone siswa karena kita sudah ubah ke students lagi. Kalau diklik di sini ya, dia akan larinya ke /student lagi. Oke, berikutnya untuk create-nya ya. Nah, create-nya itu mungkin kita taruh di sini harusnya ya, bagusnya di sini. Nah, ini juga judulnya ya kok overview vertical layout gitu ya. Jadi kita mungkin sekalian benerin template juga ya. Oke. Sekarang kalau kita benerin template berarti kita masuk ke bagian default. Nah, ini nama template-nya tergantung ya. Kalau saya biasanya pakai template default seperti ini. Kalau di tempat kawan-kawan namanya app atau apapun, silakan cek file tersebut. Ada di konten, kemudian ada partials, footer. Oke, berarti dia ada di atasnya konten ya, di sini harusnya. Nah, ada vertical layout ini. Oke. Mungkin kita bisa buat seperti ini. Kalau untuk vertical layout kita bisa seperti ini. Title. Oke. Title kalau ada, kalau nggak ada mungkin kita tulis siswa app seperti itu ya. Overview mungkin kita tulis pre-title-nya ya. Pre-title kemudian petik 2 seperti ini. Data misal seperti ini ya. Oke, sedikit saya jelaskan ya. Untuk pre-title ini variabel biasa yang nanti mungkin kita bisa ubah dari view dari controller gitu. Nah, apa sih tanda tanya 2 kali ini? Nah, artinya kalau kita nggak ngeset variabel pre-title, maka yang dipanggil adalah ini. Kita simpan dan kita coba refresh. Nah, sekarang data dan siswa app. Nanti ini akan kita coba ubah ya. Berikutnya untuk tombol ini ya kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kita nggak akan pakai itu. Jadi mungkin ini kita akan hapus ya untuk buttonnya. Oke, buttonnya kita hapus. Nah, di sini kita bisa gunakan yield ya. Sebenarnya kita bisa gunakan yield seperti ini. Tapi kita akan gunakan stack. Kenapa berubah ya? Stack. Nah, di sini mungkin saya akan beri nama pack action ya. Oke, stacknya namanya pack action. Kalau kita refresh di sini kosong, nggak ada apapun ya. Oke, kita balik lagi ke bagian index.blade.php berarti ya di bagian students. Oke, pertama bagaimana kita mengubah judulnya? Nah, untuk mengubah judul kita gunakan seperti ini ya. PHP dan nphp-nya sekalian. Nah, di sini kita bisa tulis titelnya siswa atau mungkin data siswa. Dan pre-titelnya kita tulis semua data seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, di sini ada semua data dan di sini ada data siswa. Berikutnya untuk selanjutnya kita akan punya pack action, tapi kita kan tadi gunakan stack ya. Nah, stack itu fungsinya sebenarnya sama kayak yield, dia booking sebuah tempat tapi dengan stack. Nah, untuk stack pasangannya apa? Kalau yield kan pasangannya dengan section ya. Seperti ini tadi, di sini kita pakai section content. Nah, kalau kita gunakan yang namanya yield tadi, itu bisa gunakan push ya. Nah, dengan push ini kita tulis juga pack action seperti ini. Nah, di sini kita gunakan script atau tambahkan scriptnya ya. Button primary, misal seperti ini. Oke, nggak jalan. Oke, button seperti ini. Kemudian kita tambahkan button primary seperti ini. Lalu di sini tambah data misal seperti itu ya. Kita coba refresh. Dan di sini ada tombol untuk tambah data. Oke, nah sekarang actionnya itu kemana? Kita tulis seperti ini, seperti biasa atau seperti sebelumnya yang kita pelajari ya. Kita gunakan students create. Sekarang kita coba refresh.
kita klik di sini tambah data, maka muncul ke sini ya. Kemudian untuk siswa ini kita klik di sini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke sini. Oke, kita klik lagi di sini, kita masuk ke sini. Oke, sekarang kalau kita tambahkan data, mungkin nggak enak kalau munculnya atau kembalinya di halaman ini lagi ya. Itu nggak asik atau nggak oke. Jadi berikutnya adalah redirectnya kita ubah. Kita masuk ke student controller. Dan kita nggak gunakan back, tapi kita gunakan redirect route ya. Dan di sini kita masukin ke index. Students index. Kita simpan dan kita refresh. Oke, tes redirect. Tes. Oke, kemudian kelasnya kita ikuti tes kelas. Oke, simpan. Oke, tersimpan dan kita redirect ke halaman awal lagi dan datanya sudah masuk di sini. Oke, mungkin ini adalah ya bagian hal yang untuk mempermudah atau tips-tips mempermudah untuk membuat tampilan, untuk link halaman, kemudian untuk ya redirect tadi ya misalnya seperti itu. Kemudian tadi kita juga belajar bagaimana sih kita buat data ini atau halaman ini dinamis, kemudian di sini juga kita tambahkan tombol. Nah, bedanya dengan yield, kalau dengan stack itu kalau nggak salah di sini kita bisa gunakan 2 kali gitu ya, maksudnya berulang kali. Jadi misalnya di sini kita sudah push action seperti ini. Nah, kita nggak harus nulis misalnya di bawahnya ini atau buttonnya kita tulis di bawah itu enggak. Jadi mungkin di sini tambah akun misal seperti ini. Kita refresh. Nah, maka bisa ya. Jadi back action kita push beberapa kali bisa seperti itu. Oke, kita sudah belajar cukup banyak tips ya di sini. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya.